teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perkembangan Spiritual Peserta Didik dan Implikasinya bagi Pembelajaran. Pada materi kami kelompok 4 yang akan dibahas, yang pertama, pengertian perkembangan spiritual peserta didik, yang kedua, makna perkembangan spiritual peserta didik, yang ketiga, karakteristik perkembangan spiritual peserta didik, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual peserta didik, dan yang kelima, implikasi perkembangan spiritual bagi pembelajaran. Setiap anak sangat mudah untuk menerima apa yang diajarkan oleh orang tuanya, sehingga sangat diperlukan pendidikan dari orang tua untuk membentuk spiritual anak. Di mana yang dimaksud dengan spiritual itu? Spiritual adalah menumbuhkan nilai-nilai ajaran agama di dalam setiap diri serta individu. Pentingnya mengembangkan potensi kecerdasan spiritual sejak dini, yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang meyahudikannya, menasranikannya, atau memajusikannya. Anak dilahirkan dengan kecerdasan potensial yang sangat tinggi, tetapi perlakuan dari orang tua dan lingkungannya yang membuat anak tersebut kehilangan potensi kecerdasan spiritual. Karena tangan orang tua jugalah anak dapat berubah arah yang tadinya fitrah malah menyimpang. Padahal pengembangan spiritual pada tahap ini akan memberikan dasar yang sangat kuat untuk terbentuknya kecerdasan intelektual dan emosi anak pada usia selanjutnya. Disinilah pentingnya bimbingan dari orang tua, guru, dan pendidik lainnya agar mereka menyadari dan menjadikan pembimbingan pada tahap ini jangan sampai terabaikan, khususnya dalam upaya pengembangan kecerdasan spiritual. Dalam pengembangan spiritual seorang anak, tentunya hal itu bisa membuat anak lebih aktif dan lebih kreatif lagi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perkembangan spiritual peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif, sehingga kita merasa sebagai suatu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan sumber dari kebijaksanaan dan kesadaran akan nilai-nilai makna hidup secara kreatif, memungkinkan nilai-nilai dan makna baru dalam kehidupan individu. Kecerdasan spiritual juga mampu menumbuhkan kesadaran bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri secara bertanggung jawab dan mampu memiliki wawasan mengenai kehidupan serta memungkinkan menciptakan secara kreatif karya-karya baru. Sedangkan Inner Soul dalam Dasmita menyatakan spiritualis sebagai wujud karakter spiritual, kualitas suatu sifat dasar dan upaya dalam berhubungan dan atau bersatu dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa makna spirituali atau kerohanian di sini tidak terlalu berarti agama akan bertuhan. Definisi spiritual: setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Spiritualitas juga memberikan suatu perasaan yang berhubungan dengan intrapersonal, hubungan antara diri seseorang, interpersonal, hubungan antara hubungan orang lain dengan lingkungan, dan trapersonal, hubungan yang tidak dapat dilihat, yaitu suatu hubungan dengan kebutuhan yang merupakan kekuatan tertinggi. Jadi, spiritual merupakan kepercayaan peserta didik terhadap suatu keyakinan yang didasarkan pada adat istiadat maupun ketuhanan. Materi yang kedua yaitu makna perkembangan spiritual peserta didik.
Ehud dan Sadili dalam buku Desmiata tahun 2009 halaman 264 berpendapat bahwa kata spiritual berasal dari bahasa Inggris yaitu spirituality dengan kata dasar spirit yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Sedangkan menurut Ingersoll dalam buku Desmiata tahun 2009 halaman 264 berpendapat bahwa kata spiritual berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti luas atau dalam, keteguhan hati atau keyakinan, energi atau semangat, dan kehidupan. Menurut Alia dan Purwakania Hasan dalam buku Desmiata tahun 2009 halaman 265 menyatakan bahwa spiritualitas memiliki ruang lingkup dan makna pribadi yang luas dengan kata kunci sebagai berikut. Kata kunci yang pertama, meaning atau makna, merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan manusia, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada suatu tujuan. Kata kunci yang kedua yaitu values atau nilai-nilai, merupakan kepercayaan atau standar etika yang dihargai. Yang ketiga, transcendence atau transendensi, merupakan pengalaman atau kesadaran dan penghargaan terhadap dimensi transendental bagi kehidupan di atas diri seseorang. Kata kunci yang keempat yaitu connecting atau bersambung, merupakan meningkatkan kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam. Kata kunci yang kelima, becoming atau menjadi, merupakan membuka kehidupan yang menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk siapa seseorang dan bagaimana seseorang mengetahui. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan spiritual adalah jiwa seorang manusia yang memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam, yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seseorang. Yang berikut adalah karakteristik perkembangan spiritual. Karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia sekolah tahap native literal 5 dimulai pada usia 7 hingga 11 tahun. Menurut Fowler, berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Sebagai anak yang tengah berada dalam pemikiran operasional konkret, maka anak usia SD akan mengalami segala sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai konsep-konsep keagamaan. Dengan demikian, gagasan-gagasan keagamaan yang bersifat abstrak yang tadinya dipahami secara konkret seperti Tuhan itu satu, Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada di mana-mana, mulai dapat dipahami secara abstrak. Karakteristik spiritualitas peserta didik dibandingkan dengan masa awal-awal anak-anak, misalnya keyakinan agama peserta didik telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada awal masa anak-anak ketika mereka mengalami kemampuan berpikir simbolik, Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan, maka pada masa peserta didik mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensinya. Perkembangan pemahaman terhadap keyakinan agama sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitivis. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu perkembangan spiritual terhadap pembelajaran. Untuk mengembangkan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang religius. Pendidikan menampakkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar berguna dalam bermasyarakat. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan spiritual peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer agama secara keseluruhan.
Yang kedua, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Dan yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan rasa keutuhan melalui pendekatan spiritual peppering. Terima kasih, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi, saya atas nama Matilda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Perkembangan dibagi atas dua, yaitu pembawaan atau internal, yang kedua lingkungan atau eksternal. Yang pertama yaitu pembawaan. Setiap manusia dari lahir mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan atau kepercayaan adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada yang mendapat bimbingan dari Rasul dan Tuhan sehingga fitrah ini berkembang sesuai kehendak Tuhan. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya bahwa apa yang dimaksud dengan fitrah beragama. Fitrah beragama itu kesaksian manusia pada saat ia dilahirkan ke atas bumi ini. Yang kedua, mungkin ada juga yang bertanya bahwa apa yang dimaksud dengan potensi beragama. Potensi beragama ini dapat diartikan sebagai kekuatan, daya, kemampuan, dan kesanggupan. Lanjut yang kedua yaitu lingkungan atau eksternal. Fitrah beragama merupakan potensi yang memberikan kecenderungan untuk berkembang. Namun, perkembangan ini tidak akan terjadi manakala tidak ada faktor luar yang mempengaruhi atau memberikan stimulus yang kemungkinan fitrah itu berkembang sebaik-baiknya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Materi yang berikut yaitu mengenai implikasi perkembangan spiritual bagi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk membantu perkembangan spiritual peserta didik, yaitu yang pertama, satu, menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekadar sifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagaman. Oleh sebab itu, pendidikan agama dilangsungkan di sekolah harus lebih menekankan pada penempatan peserta didik untuk mencari pengalaman keberagaman. Dengan demikian, maka yang ditonjolkan dalam pendidikan agama adalah ajaran sadar agama yang sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan dalam diri. Pendekatan spiritual parenting seperti satu, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa tiap hari. Yang kedua, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang ketiga, memberikan kesadaran pada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Dan yang keempat yaitu menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka.